kasih Bu. Ya. Selamat siang Bapak Ibu Kakak. Sebelumnya perkenalan, saya perawat Tulus dan rekan saya Perawat Syahreza. Kami perawat dari Rumah Sakit Jiwa yang membantu mendapat laporan dari warga bahwa anak Bapak dan Ibu mengalami masalah gangguan jiwa. Apakah benar Bapak Ibu? Benar Mas. Oke, baik. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Finisa Mas. Oke. Dengan Bapak siapa? Dengan Kak siapa? Baik. Di sini tujuan kami untuk mengedukasi dan berbincang-bincang mengenai masalah yang dialami oleh Kak Safa. Nanti waktunya sekitar 15 menit. Apakah keluarga dengan Kak Safa bersedia? Bersedia Mas. Jadi, tempatnya mau di sini atau di tempat lain, Bapak, Ibu, Kakak? Di sini aja. Kita mulai ya. Sebelum kita mulai edukasinya, bagaimana perasaan Kakak? Saya merasa sangat percaya diri dan menganggap diri saya sebagai artis K-pop. Oke. Untuk keluarga, sebelum melakukan edukasi, apakah ada pertanyaan? Tidak Mas. Kita mulai ya, Bapak, Ibu, Kakak. Ibu, sebelum edukasinya dimulai, ini kita ada lagi. Bapak, Ibu, Kakak, apakah tulisannya terlihat? Terlihat kan? Nah, kemungkinan besar Kakak Safa itu menderita penyakit waham. Nah, apa itu waham? Waham adalah suatu keyakinan yang salah yang terus dipertahankan secara kuat dan terus menerus, tetapi tidak sesuai dengan keyakinan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih Kak Safa ini bisa terkena penyakit tersebut. Nah, yang pertama itu adalah faktor biologis. Nah, ini yang pertama ada genetis, bisa saja dari keturunan. Yang kedua neurobiologis, di mana kondisi atau gangguan pada bagian otak. Yang ketiga neurotransmitter atau ketidakseimbangan zat kimia di otak. Terus selanjutnya ada faktor psikologis, yaitu pengalaman yang tidak menyenangkan, keinginan yang tidak terpenuhi, pola asuh yang salah, serta konsep diri yang negatif pada seseorang. Untuk yang terakhir, faktor sosial dan budaya, pengaruh dari lingkungan sekitar seperti keluarga, cara didik, kondisi ekonomi, pendidikan, dan kebiasaan masyarakat. Jika lingkungan kurang mendukung, misalnya sering diejek atau merasa kesepian, maka dapat memicu terjadinya waham. Untuk selanjutnya ada tanda dan gejala waham. Yang pertama, tidak mampu membedakan realita dan fantasi. Yang kedua, tidak mampu mengambil keputusan. Yang ketiga, keyakinan kuat yang salah. Yang keempat, mengancam secara verbal. Dan yang terakhir, kebersihan diri yang kurang. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan teman saya ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ya Bapak Ibu dan Kakak. Ini ada jenis waham. Nah, waham ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada waham kebesaran, yaitu meyakini bahwa ia memiliki kebesaran atau kekuasaan khusus yang diucapkan berulang kali tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Selanjutnya itu ada waham curiga, yaitu bahwa seseorang itu berusaha merugikan atau mencederai dirinya dan diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya ada waham agama, di mana memiliki keyakinan terhadap suatu agama yang diucapkan berulang kali tetapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Terus ada waham somatik juga Bapak Ibu, yaitu meyakini bahwa tubuh atau badannya itu terganggu atau diserang penyakit dan diucapkan secara berulang-ulang. Terus ada waham kontrol pikir, yaitu meyakini bahwa pikirannya dikontrol oleh kekuatan dari luar. Selanjutnya ada waham nihilistik, yaitu meyakini bahwa dirinya sudah meninggal dan diucapkan berulang kali juga Bapak Ibu. Selanjutnya ada waham sisi pikir, yaitu meyakini bahwa pemikirannya itu disisipi dari pikiran orang lain. Terus ada waham siar pikir, itu dia merasakan atau meyakini bahwa orang lain itu mengetahui isi pikirannya walaupun tidak dengan mengatakannya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada proses terjadinya. Jadi gimana sih seseorang itu bisa mengalami waham? Itu yang pertama ada kebutuhan atau keinginan tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan
seseorang itu merasa tidak diakui dan tidak sesuai dengan harapannya. Terus mengakibatkan juga mulai muncul pikiran yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu bisa didominasi dengan lingkungan yang tidak mengkoreksi atau lingkungannya malah mendukung, sehingga pasiennya merasa nyaman dengan keyakinan tersebut. Nah, keyakinan tersebut kan merupakan keyakinan salah dan semakin kuat menetap menjadi waham. Seperti itu ya Bapak Ibu dari kakak. Selanjutnya, nah masalah utama yang dialami kakak Safa itu adalah waham karena dia mengaku sebagai artis K-pop dan itu diucapkan secara berulang-ulang seperti itu. Selanjutnya ada penata laksanaannya. Jadi keluarga itu bisa membantu kakak Syafa nih untuk menemukan dirinya kembali dengan cara membangun kepercayaan dan mengenal realita. Selanjutnya mengajarkan kakak Syafa untuk meminum obat secara rutin dan benar. Selanjutnya ada mengenali kebutuhan yang belum terpenuhi dari kakak Syafa dan membantu kakak Syafa itu untuk lebih mengenali kemampuan yang dimiliki dan melatihnya agar percaya diri dan beraktivitas positif. Nah, yang terakhir ada cara penanganannya dengan pendekatan komunikasi terapeutik dengan cara seperti ini atau bisa membawa kakak Syafa ke fasilitas layanan lanjutan. Selanjutnya ada orientasi realita, terus ada terapi dan mengembangkan kemampuan positif dari kakak Syafa, terus ada lingkungan yang aman dan dukungan keluarga, dan seperti yang saya bilang tadi meminum obat secara teratur dengan berkonsultasi dengan dokter ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu dan kakak Syafa, edukasi yang kami berikan sudah selesai. Jadi bagaimana perasaan kakak Syafa setelah saya berikan edukasi ini? Sudah lebih paham Mbak. Perasaan Bapak dan Ibu? Lebih paham Mbak, jadi tahu nanti penanganannya gimana. Oke, baik. Dari Bapak Ibu bisa disebutkan kembali cara penanganannya untuk kakak Syafa? Itu tadi yang pertama bisa minum obat ya Mbak, terus melakukan kegiatan yang positif, terus terapi suportif, terus dukungan keluarga, terus mengidentifikasi waham dan orientasi realita. Oke, baik, benar sekali ya Bapak dan Ibu. Berarti penjelasan yang saya berikan dengan rekan saya sudah cukup dimengerti. Nah, nanti kalau gejalanya dari kakak Syafa tidak segera mereda, itu bisa dilakukan konsultasi lebih lanjut ke rumah sakit jiwa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sekian dari kami. Terima kasih ya Bapak Ibu. Kami izin pamit.